Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan pemirsaku yang tampil secara spesial dalam rangka Tahun Baru Islam. Kita berbicara tentang hijrah. Hijrah adalah perpindahan. Perpindahan yang tidak mudah. Tentu berpindah akan ada tantangan-tantangan agar Allah mengetahui barang siapa yang bersungguh-sungguh dan barang siapa yang hanya setengah-setengah dalam beragama atau berhijrah. Ini akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang senantiasa kami muliakan, kami hormati dan taati para guru kita yang taujihatnya sudah kita dengarkan bersama. Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus beliau walafiat. Ada guru kita jauh-jauh dari Garut, Kiai Haji Jujun Junaidi, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau istiqamah dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Mas Agung, para jamaah Bapak Ibu, juga pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada. Orang kalau baru belajar mobil, biasanya yang berat tantangannya itu setelah belajar turun ke jalanan. Betul nggak Bu? Makanya kalau udah di jalanan tuh tantangannya banyak, lebih berat dari sekedar belajar mobil. Yang belum lama kejadian viral di Cibubur, beberapa motor dihajar sama truk. Itulah resiko-resiko yang ada di jalan. Hijrah yang berat itu bukan hanya sekedar awal menghijrahkan diri dan hati. Tapi yang berat dan tantangannya itu adalah bagaimana istiqomah dalam kebaikan-kebaikan berhijrah. Jadi kalau sudah ngomongin hijrah ini betul yang guru kita sampaikan tadi. Bukan hanya sekedar dari penampilan saja, tapi harus dari sikap. Nah ini yang mau kita bahas, ternyata ujian terberat ketika kita istiqomah dalam hijrah itu yang pertama adalah ujian lisan. Ujian apa? Lisan. Contoh, di mana-mana biasanya kalau ketemu Ustadz, tuh anak-anak ABG, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Sekarang enggak, Ustadz, slebeo. Ini efek Fashion Week Citayam dan Bojonggede ini. Dalam hati saya perasaan nih orang kayak ketemu bonge gitu ya. Lisan itu satu hal yang sangat berat. Dan bayangkan Bapak Ibu, satu-satunya indera tubuh kita di padang mahsyar nanti, kan yang dikunci apa? Lisan. Dalam surat Yasin kita udah hafal bersama lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tantangan hijrah itu adalah menjauhi gibah dan fitnah. Karena selama ini kita lupa dengan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghibah wal fitnah tuzilul amalas salih. Pahala umroh, pahala haji, pahala sedekah, Jumat berkah, ngasih karpet, beliin keramik ke masjid, hati-hati. Bagi orang yang baru berhijrah, itu semua bisa hilang tanpa kita sadar dengan hal yang ringan dan dekat banget dengan kita. Apa? Ghibah dan fitnah. Lalu apa antivirusnya? Antivirusnya adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih lagi ngomongin tetangga Bu, kan harusnya remnya istighfar, betul nggak? Ya Allah ngomongin tetangga, astagfirullahalazim, harus pakem remnya. Jangan remnya blong.
Astagfirullahalazim. Pak Mumun ngomong-ngomong tetangga sebelah tuh lakinya nggak pulang-pulang, apa ya? Lanjut lagi. Jadi inilah yang disebut dengan gibah dan fitnah bisa menghilangkan amal saleh. Apa penyakit lisan berikutnya ketika kita mau istiqomah dalam hijrah? Ini yang susah. Menahan lisan dari amarah. Kita kalau udah marah, oh Bu, Masya Allah, jangan sampai kita niat hijrah, tapi secara sikap dan lisan kita tidak menunjukkan berhijrah. Marah sama anak-anak, dasar kamu, anak setan. Lah tuh anak mikir kalau saya anak setan berarti emak biangnya setan kan. Yang berhijrah, mari sama-sama kita jaga lisan. Dari gibah, fitnah, amarah, namimah, dan lain sebagainya. Tantangan yang berikutnya adalah apa? Akal fikiran. Orang yang berhijrah seharusnya dengan ibadah-ibadahnya, dia mampu mengambil segala sesuatu dari sisi positifnya. Jangan fokus pada yang negatif. Kalau binatang itu jadilah binatang seperti lebah, jangan seperti laler. Tahu laler Bu? Laler itu yang dicari tempat-tempat yang apa? Wah, apal banget ya. Tempat-tempat yang bau, yang jorok, tempat sampah, bener nggak? Jadilah lebah. Lihat lebah, yang dicari apa? Madu. Yang dicari tempat yang manis-manis, yang bagus-bagus. Kita yang sedang belajar berhijrah, mari kita teladani sifat-sifat baik dari seekor lebah. Ngelihat tetangga jangan fokus pada kejelekannya doang. Kalau masih ada kebaikannya sedikit, lebih baik kita fokus pada yang baik, hidup tenang gak stres, positive thinking, husnuzon, baik sangka. Kita kalau udah mikir jelek sama orang lain, semuanya pasti akan terasa jelek di mata kita. Na'udzubillahimin, nih lisan. Kita yang berhijrah, lisan harus dikembalikan kepada apa? Kepada Allah. Akal fikiran dikembalikan kepada Allah dengan husnuzon, lisannya selalu mengaitkan segala perasaan dengan Allah. Datang ke puncak, lihat pemandangan indah, sebut subhanallah atau masya Allah. Pulang dari puncak, dapat berita tetangga meninggal, kembalikan rasa kepada Allah dengan lisan mengucapkan innalillah. Tiba-tiba di rumah suami datang, ibu baru pulang dari puncak, habis nyelawat, nggak tahu kenapa ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, langit ngegebrakin uang 5 juta, jebret. Belum, udah alhamdulillah aja. Alhamdulillah, gibah, fitnah, ada rasa bersalah, kaitkan kepada Allah dengan lisan mengucapkan astagfirullah. Bapak-bapak di jalan, lihat cewek montok bohai, asoy geboy, ucapkan alhamdulillah. Nah, bagaimana ini alhamdulillah? Astagfirullah dulu Ustadz, baru alhamdulillah katanya. Oh gitu ya, alhamdulillah dulu baru astagfirullah. Jadi lisan dan akal fikiran ini dia harus sinkronis terus Ibu. Yang paling berat ini tantangan dalam hal perbuatan. Mohon maaf lahir batin. Dari seorang kekasih Allah Rasulullah SAW, kan yang kita contoh bukan hanya sekedar atributnya tadi guru ya. Bukan hanya sekedar janggutnya. Bukan hanya sekedar atribut belaka, tapi akhlak. Bayangkan Rasulullah ketika menunjuk sesuatu tidak pernah dengan satu jari. Tapi 5 jarinya dikeluarkan oleh Rasulullah ketika menunjukkan sesuatu. Masya Allah. Rasulullah ketika berbicara dengan seseorang tidak hanya kepalanya saja menoleh. Bahkan badannya diikutkan menoleh supaya orang yang diajak berbicara merasa dihargai. Itulah sebaik-baiknya hijrah. Mudah-mudahan kita semua berhijrah tidak hanya dari pakaian saja. Tapi hati, akal fikiran, lisan dan perbuatan juga ikut berhijrah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Zaki, luar biasa sekali dari guru-guru yang kita cintai. Apa yang telah kita dengarkan tadi, sepertinya kita harus mengingat kembali. Kehidupan ini memang ada 2 kalau diibaratkan grafik. Ada yang kehidupannya nge-flat begini, tapi ada yang naik turun, tapi kondisinya terus menapak ke atas. Nah, kita termasuk kelompok yang mana? Insya Allah itu nanti kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Tentunya kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.